sini. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami. Semoga sehat selalu, murah rizki. Hari ini saya nak ambil orderan. Kebetulan alhamdulillah Bunda Sakti itu masuk dalam grup WhatsApp wanita kampung ya. Jadi Bunda Sakti dimasukkan dalam grup wanita kampung Paritsin lah. Jadi orang Malaysia itu kalau berbual itu bolehlah dekat grup itu tentang kegiatan, tentang majelis lah. Pas itu ada yang jual-jual, berniaga, ada kue, ada makanan apa segala macam lah, bahan mentah ataupun makanan basah, makanan kering. Dan kebetulan kali ini ada yang jual kayak lapis Sarawak. Jadi dulu Bunda Sakti pernah makan, dapat buah tangan oleh-oleh dari kawan ayah Sakti, orang Sarawak. Dia bagi Bunda Sakti kayak lapis Sarawak. Jadi teringin lah kita nak rasa lagi. Jadi kata satu telap itu dah campur-campur ya, rasa-rasanya itu campur-campur lah ya, potong-potong macam tuh. Satu telap dibagi harga Rp13. So kali ini saya datang rumahnya lah, sebab dekat je. Nanti saya tengok ada dekat rumah ke tak, atau saya telepon dulu lah ya. Tapi ini sudah depan rumahnya. Alhamdulillah sudah sampai, dekat ya rumahnya. Boleh jalan kaki pun. Oke, action. Oke guys, ini Sakti nak buka ya, nak rasanya macam mana kue lapis nih. Warna-warni ya. Sakti doa dulu. Dah. Ini guys, yang warna biru. Campur-campur warnanya ya. Oke, Sakti try rasa. Apa rasanya? Makan dulu. Udah? Aduh. Enak ya? Wangi ya? Wangi. Ini kebetulan ada orang yang jual, kita beli aja lah. Nak beli dekat Sarawak ya jauh ya guys. Enak ya Bang? Sakti dah ambil satu potong lagi ya. Rasa apa tuh? Tak tahu rasa apa ya Sakti. Cuma lain-lain kan, tengok macam coklat. Coklat rasanya. Yang ada coklatnya, ada yang merah tuh. Colornya lain-lain guys. Ada yang ori. Wow. Rasanya Di Indonesia ada lapis legit. Lapis legit lah ya orang Indonesia sebutnya. Ada kue bika. Ini di Malaysia ada lapis. Ini pun sama ya, lapis legit. Apa lapis Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lapis Sarawak guys. Oke. Tak manis sangat lah macam tuh. Macam kue-kue
pada umumnya ya guys. Boleh lah, boleh. Orang ada jual kan kita beli lah. Itulah base-nya Bunda Sakti dimasukkan dalam grup. Kalau grup di Malaysia itu kan saya pun tak tahu ya, sebab saya pun bukan orang Malaysia, tapi dia orang bagi saya masuk dalam grup itu ya, saya pun tak menolak, sebabnya saya memang suka. Dulu kan jiran saya tuh kan dia memang jiran saya masuk lah, dua-dua jiran saya masuk. Dia orang kat situ banyak perbualan, jadi ada yang jual ini jual itu. Saya tuh teringin macam tuh, tapi saya tak berani untuk cakap. Saya masukkan grup kan tak berani lah ya, sebab kita ini bukan orang Malaysia. Lepas tuh kalau ada yang jual apa-apa kan saya selalunya tanya dekat jiran saya, lama-lama kan segan lah nak tanya aja kan ya. Rupanya alhamdulillah selepas beberapa tahun inilah dia orang tengok saya, lepas tu mungkin saya selalunya orang tu nampak lah saya ada kerja, lepas tu ada duduk dekat dengan jiran saya macam tu. Lepas tu saya selalu pergi ke Duri, jadi orang kampung tu selalu nampak saya lah macam tu, nampak saya keluar rumah, bukan dalam rumah aja, maksudnya ada kenduri ke, ada marhaban, saya ada macam tu. Jadi dia orang masukkan Bunda Sakti ke dalam grup wanita Palitsin. Sakti sudah makan 3 ya guys. Oke guys, jadi sepengetahuan saya di kampung saya di Bakri ini, jadi ada 2 grup ya, grup wanita dan grup lelaki. Jadi biasanya kalau ada kematian, ada hajatan, ada orang nak jual-jual, lepas tu ada dari kerajaan Malaysia ada jual barangan rahmah ya, yang kerajaan Malaysia itu bagi harga murah, ataupun apapun infonya itu akan masuk ke dalam grup. Jadi kita yang anggota itu secara otomatis tahu ya guys, berita kematian ataupun ada berita duka seperti ada orang yang sakit. Jadi nanti ada yang mengusulkan mari kita berziarah macam tu, mengunjungi orang sakit yang sedang sakit lah macam tu. Jadi kita semua apa-apa yang berkaitan dengan masyarakat Malaysia lah, yang berkaitan dengan orang banyak itu ada di grup situ. Jadi rupanya di Malaysia itu saya pribadi jarang melihat ibu-ibu, wanita-wanita Malaysia yang bergosip atau datang ke rumah jiran ramai-ramai atau sekedar berkunjung ke rumah jiran, itu jarang sekali ya. Jadi rumah orang Malaysia itu kelihatannya sepi, kelihatannya tak ada orang yang berborak macam tu. Jadi rupanya mereka itu berboraknya atau bermuamalah ya, kegiatan bermuamalah itu kegiatan seperti jual beli, transaksi, maksudnya mereka mengiklankan produknya itu di situ ya guys. Jadi macam itulah ternyata terbongkar di Malaysia itu ada grup wanita dan grup lelaki untuk memberikan informasi penting berkaitan dengan kegiatan ataupun keperluan orang ramai macam itu. Dan jadi di sini saya pribadi juga merasa sangat teruja. Alhamdulillah sekali sih, saya memang suka. Sebab saya ini kan menghabiskan waktu bekerja. Jadi saya pun bukan selalunya shopping. Jadi suami saya balik 1 minggu sekali. Kalau nak pergi shopping pun kita sudah letih, sudah 1 minggu kerja, lepas tu 1 hari nak pergi jalan macam tu pun sudah
letih. Jadi kita kadang kalau pergi keluar pun beli bahan asas untuk kami sekeluarga dan juga untuk barang asas keperluan Ayah Sakti di Johor macam itu. Jadi untuk kita mencari macam kue-kue yang baru dibuat ataupun ada apa produk-produk yang mereka orang Malaysia baru buat atau ya yang lain macam itu, kita tuh jadi tahu di situ. Itu yang saya suka. Kadang-kadang ada makanan ini yang saya suka ya, walaupun macam makanan ringan je, tapi saya suka. Dan itu saya pun beli dari karena jiran saya itu pun beli dekat grup itu ya. Jadi kacang kuda rebus saya tuh suka guys. Di Malaysia itu ada kacang kuda rebus. Jadi kalau dulu saya pernah rasa sekali, harganya cuma RM1. Cuma RM1 ya guys. Sudah rebus, kita sudah boleh makan. Lepas itu kan lama-lama kan saya teringin lagi, tapi saya rebus sendiri tak jadi guys, tak menjadi. Rupanya katanya untuk merebus kacang kuda ini biar empuk, mungkin lah ya, dia ada kualitas tersendiri lah. Saya sudah dah rendam, tapi tak jadi, dia kurang empuk lah rasanya, macam mungkin kuali yang sangat panas atau macam presto ke apa ya, mungkin tekanan panasnya sangat kuat ke macam mana lah, jadi dia rasa empuk lah. Lagi satu, kalau kita nak buat sendiri kan kena agak banyak sedikit ya, jadi nanti kalau anak tak makan pun membazir. Jadi kalau kita beli sedikit-sedikit kan sudah kita terus makan saja ya guys, sukanya macam itulah. Jadi macam itulah cara saya cara saya dekat dengan orang Malaysia macam itulah. Jadi kalau ada yang jual, saya berminat, saya beli macam itu. Kalau ada kegiatan apa, saya boleh ikut, insya Allah boleh ikut lah. Tapi untuk saat ini memang saya macam kurang ikut sangat, macam pengajian ya, setiap hari Jumat itu pun saya tak boleh, sebab saya ada anak kecil kan. Saya takutnya nanti kalau saya bawa, biasanya kalau hari Jumat itu ada kuliah mengaji lah. Saya tengok dekat surau, nanti mereka datanglah dekat surau dalam selepas salat zuhur lah macam tuh. Selalunya saya dengar ada kelas mengaji macam tuh. Mengaji lah, mungkin mengaji Al-Quran atau mungkin kuliah lah macam itulah. Jadi teringin juga, tapi untuk saat ini memang belum bisa ya guys. Kalaupun belum bisa sekarang, mungkin nanti lain kali kan, kalaulah ada kesempatan macam itu ya. Oke guys, jadi saya akhiri saja videonya, itu saja lah ya guys. Harinya saya beli kayak lapis Sarawak macam itu, sedap. Oke lah, manisnya tak manis sangat, sudah teringin kan ya, jadi kita alang-alang beli jajan lah, jadi kita beli saja. Lagipun rumahnya dekat, kita sudah pernah pergi dulu, kita beli ayam potong, ayam proses, jadi rumahnya dekat dengan rumah saya. Sebetulnya dia ada pemprosesan ya, itu ayam proses lah, dia ada tempatnya untuk pemotongan ayam. Tapi karena jauh kan, saya susah nak pergi tempat yang jauh ya, dekat Pakri Batu 5 rasanya. Jadi saya pergi ke rumahnya aja, dekat alam, jalan kaki pun boleh, exercise ya, naik motor pun boleh, tak terlalu jauh lah, cuma jiran aja. Oke guys, itu saja sharingnya. Terima kasih untuk sahabat semua, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan jangan lupa untuk tetap kita bersyukur ya guys. Apapun itu keadaannya, dalam suka ataupun duka, insya Allah jika kita terus bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.